Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Polisi apa kalian ini? Apa tanggung jawab kalian untuk menjaga keamanan Republik ini? Langkah yang cerdik, langkah yang cepat, yang tepat, dengan perhitungan politik yang sangat matang, dia langsung merubah semuanya. Dan PDIP ini nanti akan menjadi kendaraan politik Anies Baswedan di tahun 2029. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Saya ingin meneruskan di video kali ini analisa dan prediksi saya ke depannya setelah Pak Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dengan Rano Karno, yang saat ini update terbarunya Rano Karno itu menang di hampir seluruh kecamatan di Jakarta. Jadi upaya untuk 2 putaran kayaknya omon-omon ya. Tetap 1 putaran walaupun kabarnya, pemberitaannya para saksi dari RK Susono itu tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi suara. Ini efek kejut yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba Anies Baswedan mendukung Pramono Rano. Setelah kita mendengar di wawancara di media Rossi, jelas sekali Pak Anies Baswedan punya alasan tersendiri kenapa mendukung Pramono Rano yang kabarnya akan meneruskan visi misi dari Pak Anies Baswedan terkait rakyat miskin kota. Dan di situ juga ada dari bocoran Alus Tempo, dan juga kemarin saya sempat memprediksi tentu ada deal-deal politik menuju 2029. Dan di video kemarin sebelumnya saya sempat mengatakan Pak Anies Baswedan ini seperti melakukan langkah-langkah cerdik di dalam politikannya dengan menggunakan tangan PDIP tanpa tangan dia sendiri untuk melawan hegemoni politik Jokowi. Walaupun Jokowi ini sudah tidak berkuasa lagi, tapi tetap dominasi Jokowi gitu ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Ini langkah politik Pak Anies Baswedan saya sangat salut ya. Dengan satu langkah dia mendukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta saja, itu membuat ketar-ketir partai-partai besar, dan juga di situ ada Mulyono, Jokowi, mantan presiden, dan juga Prabowo Subianto yang mengendorse Ridwan Kamil, yang mensupport Ridwan Kamil. Dan kenyataannya Ridwan Kamil dan Susono itu kalah di Jakarta melawan Pramono Rano setelah didukung oleh Anies Baswedan. Dan ini tentu punya dampak yang sangat bagus untuk perpolitikan ke depan ya, setelah efek kejut dari Anies Baswedan di Jakarta kali ini. Coba kita perhatikan ya, langkah politik Pak Anies Baswedan itu kan dengan dia melakukan manuver yang cantik banget, itu tanpa mengotori tangannya lewat PDIP, dia bisa menyerang tanda kutip ya dominasi politik Jokowi dan juga Prabowo. Jadi ini kan saya perhatikan memang politik pilkada kali ini itu Anies membuat jurus yang sangat jitu sekali sehingga bisa keok tuh jagoannya Jokowi di Jakarta. Nah, kenapa saya mengatakan dengan menggunakan tangannya PDIP? Coba sekarang perhatikan ya, efek Anies Baswedan berkoalisi dengan PDIP. Sekarang perhatikan di publik ya, di media itu para kader PDIP mulai getol menyuarakan. Contoh saja di Medan, Sinton Pasiribu itu di video itu sempat menegur beberapa orang polisi di situ, di video di sini. Polisi apa kalian ini? Apa tanggung jawab kalian untuk menjaga keamanan Republik ini? Di mana coba
Tanggung jawab kalian. Oh, manja. Nggak boleh begitu, Bapak. Kalian tuh adil lah. Adil tuh sejak dalam pikiran. Tindakan pun pasti adil. Kalau tadi terjadi konflik horizontal, siapa mau kalian persalahkan? Masyarakat yang akan jadi korban. Kalian paling tinggal langkah-langkahkan aja. Kalian pemicunya kok. Kalian pemicunya. Ya. Jadi kalau ada apa besok, ya, pemicunya adalah polisi. Karena kalian tidak bisa memberikan rasa adil, tidak bisa menjamin keamanan. Apa tadi itu? Kalau tidak ditahan tadi, apakah chaos tadi itu? Kalau tidak kita tahan kawan-kawan itu di situ, mereka marah. Bagaimana kalian? Ayam sayur semuanya. Kalian mengistimewakan orang preman. Siapa tadi yang datang tengah malam? Siapa yang datang tengah malam? Apa urusannya kemari? Mau mengintimidasi siapa dia? Lu kira bisa? Ada yang ribut, Bapak. Apa? Nggak ada yang ribut, Pak. Nggak ada pekerjaan yang terjadi, Bapak. Oh. Saya kan juga tadi terkejut. Kenapa dia melenggang sampai ke ruang KPU itu masuk teriak-teriak. Sedangkan masa aja orang bapak ini kan. Dibayar berapa kalian? Dibayar berapa kalian? Siapa yang bayar bantu, Bapak? Kenapa kalian tidak adil begitu? Di mana tidak adilnya, Bapak? Di mana preman kalian masuk adil kemari? Iya, Bapak, di sini. Jangan boleh preman kalian masuk ke. Pak, mohon izin ya Pak. Iya Pak. Lewat dari jam 2, mohon izin Pak. Keluar dari kita mau. Iya. Mohon izin semuanya. Ya. Keluar. Dengan sangat hormat. Dengan sangat Kita juga memang mau pergi dari tadi. Ya. Cuman bapak-bapak aja membiarkan preman masuk kemari. izin semuanya. Ya, mohon izin. Ya, Pak. Iya ya, tenang Pak. Bentar kita siapkan maklum dulu. Selain itu juga sekarang Hasto itu kan kemarin viral videonya ya, terang-terangan mengatakan kalau Anies Baswedan itu dikriminalisasi atas perintah Jokowi. Ada lagi video Hasto terbaru dengan mantannya Kaisang itu singgung soal gratifikasi private jet. Yang terbaru ini juga Rieke Diah Pitaloka itu protes tentang kenaikan PPN 12% nanti tahun 2025. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Dan tentu banyak lagi para kader PDIP ini yang seperti menyerang berbagai macam kebijakan, lantang bersuara, dan tampak itu ditujukan serangan ini ke Jokowi.
Apalagi sekarang PDIP sudah dengan terang benderang memecat Jokowi, Kaisang, dan juga Gibran, ya, juga Bobi Nasution, ya, dan meminta Jokowi untuk mengembalikan KTA-nya. Nah, ini kan udah mulai nampak nih ya, udah mulai nampak. Kalau dulu sebelumnya kan khawatirnya kalau PDIP dengan Jokowi itu masih bersama-sama dalam percaturan politik. Ternyata kalau saya perhatikan sih tidak. Kenapa? Dari Pilgub DKI saja, kemarin konten saya tentang bocoran halus, ya, bocoran halus gitu ya, di mana ada barter gitu ya antara PDIP dengan Jokowi, di mana waktu itu kan PDIP akan mengusung Anies Baswedan, ya. Tapi coba digoyang melalui putusan MK. Waktu itu kan PDI punya bisa mencalonkan untuk Pilgub DKI lewat putusan MK. Hanya saja ingin mencalonkan Anies Baswedan, cuma digoyang. Boleh mencalonkan asal jangan Anies Baswedan. Jadi itu jadi politik barter gitu ya dengan pihak istana kalau tidak salah waktu itu. Jadi jadilah Pilgub DKI kemarin Pak Anies tidak jadi mencalonkan diri, ya. Disitulah mulai tampak memang PDIP dengan Jokowi itu mulai berseberangan, dan memang di politik itu bagaimana kesepakatan yang sama, ya. Nah, kalau bisa satu visi satu misi, maka akan terjadi kesepakatan, akan terjadi arah politik yang sama. Ya nggak? Anies Baswedan dengan cerdiknya, bagaimana dia dijegal di Pilpres ya, kemudian di Pilgub, tapi dengan langkah gitu ya, langkah yang cerdik, langkah yang cepat, yang tepat, dengan hitungan politik yang sangat matang, dia langsung merubah peta politik semuanya. Dan PDIP ini nanti akan menjadi kendaraan politik Anies Baswedan di tahun 2029, karena sudah ada, seperti kata bocor halus kan, sudah ada deal-deal politik untuk 2029. Apakah itu nanti dipasangkan dengan Pramono Anung, atau mungkin dengan kader PDIP yang lain, atau bisa jadi nanti Anies masuk partai, karena kan di PDIP ini kalau bukan dari kader partai akan sulit untuk bisa mencalonkan diri. Nah, kita nggak tahu nanti bagaimana, apakah nanti Pak Anies masuk partai PDIP. Karena apa? Dengan Pak Anies dengan PDIP ini berkolaborasi, tentu punya keuntungan masing-masing kedua belah pihak. Kita ketahui bersama, PDIP kan citra nama PDIP beberapa tahun lalu kan, bertahun ini kan sempat turun ya. Dengan Pak Anies khususnya di Pilkada Jakarta, mulai tren citra positif PDIP mulai naik. Nah, begitu juga dengan Pak Anies Baswedan, karena Pak Anies Baswedan tahu banyak partai-partai yang tersandra politik, seperti yang diungkapkan beberapa waktu lalu di video. Jadi seperti PKS contohnya, PKS itu tampak banget itu dijebak, ya. Yang tadinya mengusung Anies Baswedan tiba-tiba di injury time ya beralih dukungan, ya. Konon kabarnya mendapatkan tawaran yang mungkin menggiurkan untuk PKS sehingga tidak mengusung Anies Baswedan. Nah, dari peta politik itulah mungkin Pak Anies Baswedan membaca gitu loh. Kalau dia terus bersama dengan beberapa partai politik yang tersandra, tentu akan sangat kecil kemungkinan dia untuk maju dan bergerak nanti di 2029. Maka dia akan melihat nih partai mana yang bisa melawan dominasi politik khususnya Jokowi dan juga Prabowo nanti. Salah satunya PDIP. Sekarang kita perhatikan, PDIP wow dengan lantangnya bersuara. Yang tadinya kan mungkin saat masih bersama Jokowi agak sedikit diam gitu ya, begitu sangat kritis sekali. Yang terbaru PPN dan lain sebagainya macamnya. Dan saya perhatikan langkah politik Anies Baswedan, hanya sekali langkah saja dia bisa mulai membuat
membuat ketar-ketir lawan politik-politiknya, khususnya ya Jokowi. Karena kemarin kan kita ketahui bersama Pak Anies setelah dijegal lah, kemudian teman sohibnya yang Pak Tom Lembong dijadikan tersangka, tentu Pak Anies akan ini ya, mungkin digempur sana sini ya, dijegal lah, temannya ditersangkakan lah. Mungkin lawan politiknya berpikir Pak Anies akan kalah, akan menyerah. Nah, di salah satu diskusi dia mengatakan sama seperti ketika Surabaya diserang oleh sekutu, walaupun kalah dia tetap bangkit. Nah, begitu juga saya melihat daya juang Pak Anies Baswedan ya dalam kancah politik tanah air Indonesia. Digempur sedemikian rupa, dijegal sedemikian rupa, tapi dengan tenang, dengan senyum khasnya, dia tetap berjalan, terus mendapatkan celah sedikit dengan mendukung Pramono Rano, yang memang dari ketiga calon itu mungkin Pramono Rano lah yang paling tepat untuk didukung oleh Pak Anies Baswedan, yang akan melanjutkan visi misi Pak Anies Baswedan. Walaupun banyak orang yang skeptis juga, pro kontra gitu ya. Apakah benar Pramono Anung nanti akan menjalankan visi misi Pak Anies Baswedan atau melanjutkan visi misi Pak Anies Baswedan? Ya, salah satu harapan kan dari mereka gitu ya. Kalau RK kan nggak mungkin karena memang sudah ada kepentingan politik lain di situ ya kan. Apalagi Pangrekun kan, tentu Pak Anies Baswedan harus menentukan langkah politik yang cerdas dan tepat. Dan inilah dengan langkah politik dengan mendukung Pramono Rano, coba perhatikan, tidak hanya citra PDIP yang naik, nama Pak Anies pun makin roket. Dulu sempat kan para analisa politik ya mengatakan kalau nanti Pak Anies Baswedan tidak menjabat, kemudian tidak punya panggung politik, maka namanya akan tenggelam. Nyatanya makin meroket, malah justru pengangguran melawan mantan politikus skandal gitu ya, dengan didukung mesin politik yang luar biasa, uang dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Tapi Pak Anies bisa diri tegak sampai sekarang, bisa tersenyum dengan sumringah dengan hasil quick-count, karena dia pernah sebagai direktur Lembaga Survei Indonesia, jadi tahu betul gitu ya. Dan sekarang pun KPU itu sama perhitungannya dengan quick count ya, dan insya Allah jelas itu satu putaran. Nah, ini langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Saya mencoba perhatikan gitu ya, menganalisa. Sebelumnya saya juga sempat mencoba menganalisa kenapa Pak Anies Baswedan itu sedih, dan benar saja Pak Anies Baswedan sedih saat tidak bisa berlayar di Pilgub Jakarta karena tidak bisa meneruskan visi misinya terhadap masyarakat miskin kota. Karena pasca dia tidak menjadi gubernur ya, banyak kepentingan dari masyarakat miskin kota itu tidak bisa dilanjutkan oleh PJ ya. Oh ya, tahu nggak sekarang sahabat Anies, gimana sih kabarnya PJ Heru? Dan kemarin saya juga kaget gitu ya. Ada pemberitaan kalau PJ Heru tuh sekarang menjadi direktur MRT guys. Jadi Community itu bangun-bangun jadi direktur utama MRT. Ini kan titipan siapa nih gitu ya kan? Dari tidak lagi menjabat PJ tiba-tiba menjadi MRT. Tentu ada kepentingan-kepentingan di situ ya nggak? Ya, setelah mungkin kemarin di Jakarta banyak temuan-temuan ya. Di beberapa video saya juga membuat beberapa temuan BBK, temuan bermasalah saat PJ Heru menjabat PLT Gubernur Jakarta ya kan. Dan sekarang tiba-tiba PJ Heru menjabat sebagai Direktur Utama MRT. Nah, bisa ketebak dong, bisa kebaca dong arahnya kemana. Nah, gitu ya. Nah, ini luar biasa guys ya. Nah, itulah membuat Pak Anies ini marah. Tentu dia akan memikirkan bagaimana langkah politik selanjutnya. Ya. Jadi sempat ada kalau tidak Pak Anies tidak ada dapat panggung, maka Pak Anies akan tenggelam. Nyatanya tidak. Cuman dari pilkada ini saja Pak Anies makin meroket. Apalagi
saya memperhatikan ya, sekarang Pak Anies semakin rajin ke kampus-kampus. Nah, ini jadi modal utama nih 5 tahun ke depan. Goes to campus ya, tentu akan semakin membuat para pemilih 5 tahun ke depan semakin menyadari dan membutuhkan sosok seorang Pak Anies Baswedan, ya kan? Nah, belum lagi nanti kalau misalnya ke daerah-daerah makin gencar gitu ya, maka bargaining Pak Anies Baswedan di tahun 2029 itu akan kuat, ditambah ada dukungan partai PDIP. PDIP ini kita tahu bersama lah, di balik mungkin ada plus minus dari partai PDIP ini, tapi ada hal yang baik yang kita ambil. Contohnya saja, kalau seandainya bukan PDIP lewat Megawati yang mencegah 3 periode Mulyono, maka tidak ada pergantian sekarang Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo ini disinyalir banyak orang itu apa namanya, kelanjutan dari Jokowi, ya. Mudah-mudahan itu tidak, ya kan. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa merubah itu semua. Kita nggak tahu nanti, ya kan. Nah, ya tentu ada plus minus, ya kan. Nah, PDIP ini mesin partainya sangat luar biasa, ya kan, sangat partai besar, partai perjuangan. Maka Pak Anies tentu membutuhkan partai-partai yang berani, yang memang sekali lagi saya bilang ada plus minusnya gitu ya. Mungkin secara demokrasi partai PDIP ini memperjuangkan demokrasi, karena kalau demokrasi di Indonesia ini sudah tidak baik, maka mau jadi apa gitu loh ya. Saya perhatikan Pak Anies punya pertimbangan seperti itu. Masih ada partai yang mendukung demokrasi, yang ingin demokrasi negara kita ini terjaga. Kalaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kan oknum ya. Nah, PDIP citranya mungkin akan naik. Yang tadinya mulai turun, ya akan menjadi bagus nanti dengan berkolaborasi dengan Pak Anies. Dan saya berpikir juga nanti bisa menjadi kemungkinan pemerintah Prabowo itu akan membutuhkan Anies. Kenapa? Dengan segala sekarang kita perhatikan ya, bagaimana kabinet Prabowo ini dari awal saja sudah mulai sedikit jadi permasalahan, lalu anggaran-anggaran yang minta dinaikkan, ya kan, belum lagi makan gratis, ya kan, dan sekarang ada lagi utusan presiden khusus yang bikin masalah viral, Gus Miftah, ya kan. Tentu mengelola hal yang besar ini, negara yang besar ini butuhkan kekuatan yang luar biasa gitu loh, dan SDM yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah Prabowo akan membutuhkan Pak Anies Baswedan nantinya, entah itu nanti 2 tahun ke depan atau gimana, we will see. Karena untuk memanage dan mengelola suatu negara yang baik butuh kerjasama, kolaborasi. Benar nggak Sahabat Anies? Kita tunggu Sahabat Anies ya. Nah, itu menurut saya analisa ke depan gitu loh. Bagaimana nanti langkah cerdas Pak Anies Baswedan itu membungkam dan menghentikan gerak dominasi politik Jokowi lewat PDIP. Dan sekarang terang-terangan PDIP menunjukkan perlawanan yang sangat luar biasa kepada Jokowi. Jadi berbalik arah nih sekarang. Tadinya satu ya itulah politik ya kan. Tadinya satu satu arah, ya kan. Sekarang sudah berlain arah. Begitu juga dengan Pak Anies, dulu kan dengan Pak Jokowi satu arah mereka ya. Akhirnya berpisah. PKS yang tadinya sama Pak Anies sekarang mulai berpisah. Oke. Itu analisa saya Sahabat Anies. Mohon maaf kalau ada benarnya, silakan diambil. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.